Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dana Silviana dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai aljabar. Langsung saja. Aljabar atau algebra merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika yang sangat luas cakupannya. Sedangkan aljabar itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Nah, di sini aljabar dapat mempermudah dalam memecahkan permasalahan daripada metode konvensional, yaitu menyatakan permasalahan dalam kata-kata. Seorang matematikawan yang meneliti aljabar disebut aljabarwan atau algebraists. Di sini ada sejarah singkat mengenai aljabar. Aljabar merupakan cabang matematika yang ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Aljabar telah mulai digunakan oleh matematikawan di sekitar 3.500 tahun di masa peradaban Mesopotamia. Istilah aljabar pertama kali muncul dalam buku karangan Al-Khawarizmi yang berjudul The Compendious Book on Calculation by Compression and Balancing. Seperti yang kita ketahui, di dalam aljabar juga terdapat unsur-unsur. Yang pertama ada variabel. Variabel sering disebut juga peubah, merupakan simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan, sedangkan bilangan tersebut belum diketahui nilainya. Umumnya, variabel disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya adalah penggunaan variabel X dan Y pada 5X tambah 2Y. Yang kedua ada suku. Suku adalah nilai yang menyusun suatu aljabar, baik terwujud variabel, koefisien maupun konstanta. Terdapat berbagai macam bentuk aljabar, diantaranya yang pertama, suku 1. Tidak memiliki tanda operasi, hitung atau selisih. Contohnya, 3X, 4Y2, dan 5P. Yang kedua ada suku 2. Suku 2 terdapat satu tanda operasi hitung atau selisih. Contohnya 4X tambah Y, 5P tambah 3R, dan 7X2 tambah 7. Yang terakhir ada suku 3. Suku 3 terdapat dua tanda operasi hitung atau selisih. Contohnya 3A tambah B tambah 3, dan X tambah Y tambah 5Z. Mengenai koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku, berupa sebuah bilangan yang menempel pada variabel. Misalnya, pada 3X, maka 3 adalah koefisiennya. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta di sini merupakan suku pada aljabar yang tidak memuat variabel, hanya berupa bilangan saja. Contohnya, pada aljabar 3X tambah 8, maka 8 adalah konstantanya. Teman-teman, di sini juga ada aljabar linier. Aljabar linier adalah jenis aljabar yang membahas mengenai sistem persamaan linier dan solusinya, vektor, serta transformasi linier. Nah, ada beberapa jenis aljabar, salah satunya adalah aljabar linier. Ilmu lain yang erat dengan aljabar linier adalah matriks beserta operasinya. Aljabar linier ini sangat hubungannya dengan sistem persamaan linier. Mengenai sistem persamaan linier. Persamaan linier di sini berisi persamaan-persamaan linier yang dihubungkan untuk membentuk suatu sistem. Sistem persamaan linier dapat berisi dua variabel atau lebih. Contoh sistem persamaan linier seperti gambar di bawah ini. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linier, ada beberapa cara. Pertama ada metode grafik, seperti gambar di bawah ini. Penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara menggambar bentuk kurva dari masing-masing persamaan linier. Titik perpotongan dari garis atau kurva tersebutlah yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier ini. Yang kedua ada metode eliminasi. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, menggunakan metode ini adalah apabila kita ingin mencari penyelesaian dari suatu variabel, maka kita mengeliminasi variabel yang lain. Misalnya terdapat dua variabel X dan Y dalam suatu sistem persamaan linier, maka jika kita ingin mengetahui nilai X, maka kita harus mengeliminasi Y dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada metode substitusi. Misalkan terdapat suatu sistem persamaan linier yang memuat variabel X dan Y, maka penyelesaian menggunakan metode substitusi adalah dengan cara mengubah salah satu persamaan menjadi persamaan fungsi terlebih dahulu, yaitu X sebagai fungsi atas dan Y ataupun sebaliknya.
Kemudian kita substitusikan persamaan tersebut ke persamaan yang lain sehingga kemudian diperoleh nilai X dan Y. Seperti itu. Yang terakhir ada metode eliminasi substitusi. Metode ini merupakan metode gabungan dari metode eliminasi dan substitusi dalam menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Di sini ada contoh soalnya ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini diketahui suatu sistem persamaan linear sebagai berikut. 3x tambah 4y sama dengan 10, x tambah y sama dengan 3. 3x tambah 4y sama dengan 10 persamaan pertama, dan 4x tambah 4y sama dengan 12 persamaan kedua. Kita kurangi, 10 kurangi 12 itu kan negatif 2, 4y kurangi 4y itu habis, terus 3x kurangi 4x itu hasilnya negatif 1x ya, karena kalau misalkan 1x itu jangan ditulis, langsung saja negatif x min x sama dengan negatif 2. Nah, kenapa bisa jadi positif? Karena negatif dengan negatif itu positif ya teman-teman. Nah, dan kita selesaikan dari sistem persamaan linear tersebut. Yang ingin kita ketahuinya yaitu x tambah y sama dengan 3 ya. Kita tulis kembali, terus x-nya itu sudah diketahui 2, tinggal kita cari y-nya. Nah, 2 tambah y sama dengan 3, tinggal kita pindah ruaskan saja. 3 kurangi 2 itu sama dengan y, karena 3 kurangi 2 itu 1, jadi y-nya. Sekian ya teman-teman video kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.